berprasangka baik di dalam berdoa, gimana sih caranya? Sedangkan kita udah berdoa, udah mengamalkan sholawat, sudah berdoa terus, kenapa sih doanya belum terkabul? Oke teman-teman, bisa jadi nih adab dalam berdoanya masih belum sempurna. Seperti apa contohnya? Simak terus videonya ya. Oke. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banget. Buat yang belum subscribe, semoga teman-teman suka ya sama videonya. Nah, teman-teman, hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Maksudnya apa? Berprasangka baiklah di dalam berdoa, teman-teman. Berdoanya itu tentu kita sering dong siang malam berdoa, memohon ampun, meminta rezeki yang berkah, pengen jodoh, pengen dilancarkan segala urusan. Nah, gimana sih caranya ya biar doa kita dapat diijabah dan selalu Allah mudahkan urusan kita, teman-teman? Nah, ternyata ada adabnya di dalam berdoa. Seperti apa? Ada nih sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu bercerita bahwa Rasulullah sebelum wafat, beliau menyampaikan 3 pesan. Salah satu di antaranya adalah, maka kepada umatku berprasangka baiklah kepada Allah. Nah, teman-teman, berprasangka baik di dalam hal apapun, termasuk di dalam doa kita. Doanya kenapa mudah belum diijabah? Kenapa sih gitu ya, udah doa terus kenapa belum diijabah? Nah, teman-teman, adab dalam berdoa itu ternyata kita itu selain berdoa dianjurkan untuk bersungguh-sungguh atau berprasangka baik atau berhusnuzon, teman-teman. Husnuzon akan ketetapan Allah. Kalau nih doa kita belum terkabul, maka itulah yang terbaik. Mungkin pada saat doanya belum terkabul, kita makin rajin sholatnya, kita makin rajin sholat sunatnya, kita makin rajin sedekahnya, kita makin rajin sholawatnya, istighfarnya. Nah, teman-teman, gitu ya. Jadi ada hikmah di dalam semua urusan kita apabila itu kita berprasangka baik. Dan memang teman-teman, apabila kita berprasangka baik itu akan balik lagi pada diri kita sendiri. Ada suatu hadis mengatakan, mungkin pernah ya teman-teman dengar, apabila suatu hamba berprasangka baik, maka Allah akan mengabulkannya, teman-teman. Jadi Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau berprasangka baik, pasti yang terjadi baik. Kalau prasangkanya buruk, kita tidak mau dong itu yang terjadi di dalam diri kita, teman-teman. Misalnya, ya kenapa sih kita itu nggak bisa kayak orang lain? Kenapa sih orang lain sukses? Kenapa saya enggak? Nah, saya enggak. Mikirnya aja udah kayak gitu, teman-teman. Mikirnya aja udah nggak bisa nih. Kita sendiri udah nggak percaya sama diri kita sendiri. Gimana Allah mau mengabulkan doa kita, teman-teman? Jadi, pantaskan diri seperti apa yang kita inginkan, teman-teman. Pantaskan pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, supaya itu benar-benar terjadi. Doa kita itu diijabah oleh Allah, teman-teman. Ya, jadi gimana sih caranya biar selalu berprasangka baik atau berhusnuzon? Kita ingat aja deh satu, teman-teman. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat disayangi, nikmat waktu luang, nikmat, banyak banget sih ya teman-teman. Kalau ngobrolin nikmat, air hujan yang turun dari langit pun itu merupakan nikmat ya, teman-teman. Gimana jadinya kalau kita musim kemarau nggak ada air? Tentunya gersang, teman-teman, karena air kan sumber kehidupan. Nah, hal-hal yang simpel aja kita syukurin terus, insya Allah kok nikmat itu akan bertambah. Nah, itu ya teman-teman, satu, nikmat
atau bersyukur. Yang kedua itu adalah selalu menjalani aturan-aturan Allah dan menjauhi larangannya, teman-teman. Subhanallah ya, kalau hal ini sih gampang-gampang susah ya, karena ya berhubungan dengan iman, teman-teman. Tahu sendiri dong, iman kita itu kadang naik kadang turun, kadang lagi rajin-rajinnya banget sholawat puasa gitu, kadang ada sedikit malas gitu. Bener nggak sih? Manusiawi ya, karena ya itu, kita kan dikasih nafsu. Begitupun ada setan yang menggoda kita pagi siang malam. Mengantuk, setan mungkin membisikkan ayo tidur, ayo tidur. Nah seperti itu, teman-teman. Jadi ada godaan-godaan, tapi kalau kita insya Allah bisa nih lewatin itu, menjauhi larangannya dan menaati aturan-aturan Allah, insya Allah itu doa kita itu mudah banget diijabah, teman-teman. Nah yang ketiga adalah berprasangka baik atau berpikiran yang baik-baik. Hindari pikiran-pikiran yang negatif. Seperti pikiran apa? Pikiran ya, kenapa aku udah doa, aku udah berusaha kok gagal sih, kok pekerjaan yang aku pengen gak berhasil aku dapetin sih. Nah ternyata teman-teman itu merupakan pengalaman aku ya, waktu nyari kerja, kemudian saya daftar di salah satu perusahaan yang aku pengen karena perusahaannya bagus, gajinya lumayan besar gitu ya, tapi kok nggak masuk sih. Ya udah ngelamar lagi, teman-teman, dan sekarang terjawab kenapa Allah nggak ngizinin aku kerja di situ. Ternyata ada teman aku yang kerja di situ dan sekarang masih kontrak, masih belum diangkat, padahal udah 5 tahun lebih. Dan peraturan yang barunya itu kalau udah 5 tahun nggak diangkat atau masih kontrak, maka diharuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut, teman-teman. Dan sedangkan aku masih stay di perusahaan yang sekarang. Nah jadi teman-teman semua itu ternyata ada hikmahnya kok. Kita berhusnuzon aja kalau misalnya doa kita yang A belum diijabah atau Allah ganti nih rezekinya ke hal yang lain, ke pekerjaan B misalnya yang kayak saya pengalaman dulu, maka itulah yang terbaik buat kita, teman-teman. Jadi teruslah latih diri kita itu untuk berprasangka baik dalam kondisi yang kecewa, dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang mungkin hampir putus asa gitu ya, tapi kita langsung deh cari-cari apa hikmahnya, mungkin ada hal yang lebih baik di kedepannya, teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi pokoknya kita itu pinter-pinter ambil hikmahnya, ambil pelajarannya ya dari semua kejadian yang kita lalui, teman-teman. Nah gitu aja sih, semoga sharing ini bermanfaat ya, dan semangat berdoanya, berhusnuzonlah, karena apa yang kamu pikirin maka itulah yang terjadi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.